Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'du, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam kali ini kembali kita dapat bermajlis untuk kita lanjutkan kajian kita kitab Umdatul Fiqh ya, alal mazhab al-Hambali ya, Umdatul Fiqh ya, sesuai dengan mazhab Hambali. Pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang sifatu as-salat, yaitu tata cara pelaksanaan salat. Namun kita belum selesaikan penjelasan tentang itu ya. Kalau tak salah kita sampai pada pembahasan tahiyat ya. Ya, tahiyat. Lalu kemudian ya dijelaskan lafaz tahiyat yang paling sahih. Lafaz tahiyat yang paling sahih yaitu tahiyat yang datang dari Abdullah bin Mas'ud ya. Namun ya, perbedaannya hanya di awalnya saja ya. Ada at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada yang at-tahiyatul mubarakatus salawatu at-tayyibat. Maka ya, dua-duanya bisa kita baca ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kalau riwayat yang kedua adalah riwayat Muslim saja ya. Maka dua-duanya boleh untuk kita pakai. Namun dalam mazhab Hambali yang dipakai adalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang dipakai at-tahiyatul mubarakatuh as-salawatu at-tayyibat, dan itu yang paling banyak di Indonesia yang dibaca ya, karena memang Indonesia itu lebih banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian berikutnya setelah tasyahud membaca salawat. Summa yaqul, kemudian dia berkata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini salah satu dari riwayat yang di sini Ibrahimnya tak disebut, langsung ali Ibrahim ya. Jadi ada yang menggunakan ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ada yang hanya langsung ali Ibrahim saja ya. Syekh Albani rahimahullah taala menjelaskan hal ini di sifat salat Nabi, mengatakan kalau keluarga Ibrahim disebut berarti Ibrahimnya sudah masuk di dalamnya ya. Tidak mungkin keluarganya saja yang kita bersalawat atas mereka lalu kemudian Ibrahimnya tidak ikut. Jadi memang dalam beberapa riwayat ada yang langsung ali Ibrahim, ada yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Dan lafaz yang paling mudah untuk kita hafal ialah kalau kita pakai sebut Ibrahim. Itu lafaz yang paling mudah. Kenapa lafaz itu paling mudah? Karena hanya ganti nama saja. Jadi model bahasanya itu persis sama. Jadi dimulai sama-sama dimulai dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kemudian dimulai lagi Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Jadi seimbang antara yang salawat kepada Nabi dan salawat kepada Ibrahim. Dan ini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala juga dalam sifat salat nabinya. Baik. Kemudian ini hukumnya ketika tasyahud akhir hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi dalam tasyahud awal hukumnya sunnah saja untuk kita baca. Seandainya seseorang itu mencukupkan dengan tasyahud saja yang dibaca, maka tidak mengapa. Kemudian wa yustahabbu an yata'awwadha min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Setelah baca salawat di tasyahud akhir itu baca doa ya, dan dianjurkan, disunnahkan membaca doa ini, yaitu doa meminta perlindungan dari 4 ya. Dan dalam hadis itu ada yang terbalik antara min azabi jahannam dulu atau min azabil qabri dulu ya. Dua-duanya boleh kita Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar gitu ya. Ada yang min azabin nar dulu lalu kemudian min azabil qabri ya. Kalau kita lihat susunannya, maka bagusnya memang memulai dengan Allahumma inni a'udzubika min azabin nar atau min azabi jahannam, supaya berurut. Jahannam itu yang paling berat, lalu kemudian azab kubur, lalu kemudian fitnah dunia dan mahya wal mamat, kemudian terakhir fitnah masihi ad-dajjal. Biar urut itu dimulai dari yang besar, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Kalau dimulai dari azabul qabri, ya kan tidak berurut jadinya dari sisi besarnya dan kerasnya. Maka dalam teks buku ini dia memulai dari min azabi jahannam wa min azabil qabri. Tapi disebutkan di hadisnya disebutkan rawa Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan qala berkata, kana Rasulullah SAW yad'u, adalah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Jadi dalam teks hadis ini azabul qabri dulu. Ada juga teks yang lain azabul jahannam dulu atau azabun nar dulu. Jadi boleh hal itu terbolak-balik, nggak ada masalah karena dua-duanya ada riwayatnya. Kemudian summa yusallimu an yaminihi. Setelah itu dia salam ke kanan, mengatakan assalamualaikum warahmatullah, wa an yasarihi kadzalik. Dan ke kiri juga seperti itu. Disebutkan bahwa akhir dari sholat itu adalah dengan salam, dan yang wajib adalah salam yang pertama saja. Karena kalau kita sudah mengatakan assalamualaikum warahmatullah, berarti kita sudah keluar dari sholat. Yang ke kirinya itu hukumnya sunnah saja. Juga pernah Rasulullah SAW itu salam hanya sekali, dan beliau tidak menoleh. Dia menghadap ke depan lalu kemudian salam, mengatakan assalamualaikum warahmatullah, tapi tidak menoleh. Jadi menoleh juga itu hukumnya sunnah ya. Yang wajib hanya ucapan assalamualaikum warahmatullah, karena penghalalan daripada sholat itu dengan salam. Kemudian berikutnya
Wa in kanatis salatu aktsar min rak'atain, apabila salat itu lebih dari 2 rakaat, ya. Karena ini berarti salat yang disebutkan, sifat salat yang disebutkan salat subuh ini. Karena cuma 2 rakaat. Kalau seandainya salatnya itu lebih dari 2 rakaat, nahadha ba'da tasyahud al-awwal, maka dia bangkit setelah tasyahud awal. Kanuhudhihi minas sujud, seperti dia bangkit dari sujud, ya, berdiri ke atas, ya. Summa yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat jika seandainya itu salat zuhur, asar atau isya. La yaqra'u fihi ma ba'dal fatihati syai'an, tidak baca setelah al-fatihah apapun. Artinya dia di rakaat ketiga keempatnya itu cukup baca al-fatihah. Kemudian fa idza jalasa lit tasyahhud al-akhir, apabila dia duduk tasyahud akhir, tawarraka, dia duduknya tawarruk, ya, tawarruk. Fa nasaba rijlahul yumna wa farashal yusra, yaitu tawarruk itu adalah dia memberdirikan kaki kirinya, kaki kanannya, dan menjadikan kaki kirinya alas di bawah, ya. Alas. Dia tidak duduk di atas kaki kirinya, tapi menjadikan kaki kirinya itu alas. Wa akhrajahu ma'an yaminihi, dan kedua kakinya berada di bagian kanan, ya. Karena kirinya nanti dia ini kan ke bawah, ya, ke samping kanan gitu. Jadi dia pun duduknya di atas tanah. Jadi pantatnya itu rapat ke tanah. Itu yang disebut dengan tawarruk, duduk tawarruk. Ya. Dalam masalah ini, ya, beliau mengatakan di sini bahwa fa inna fi ba'di riwayati Abi Humaid hatta idza kana fi rabi afda burukahul yusra ila al-ard wa akhraja qadamaihi min nahyatin wahida. Wa fi riwayat jalasa ala ilyatayhi, ya, di antara bentuk tawarruk itu duduk di atas pantat. Jadi pantatnya langsung ke lantai gitu. Kemudian wa ja'ala batna qadamaihi al-yusra inda ma'bid al-yumna, dan dia menjadikan, ya, batna qadamihi, ya, perut kakinya, ya, jadi dia akan menghadap begini ke atas, ya, kaki kiri ini, ya, di bawah atau di bagian kirinya. Wa nasama qadamahul yumna, dan memberdirikan kaki yang kanan. Kemudian wala yatawarraku illa fi salatin fiha tasyahhudani, dan dia tidak duduk tawarruk kecuali pada solat yang ada 2 tasyahudnya. Kalau tasyahudnya cuma sekali, seperti solat sunnah 2 rakaat kan, kemudian solat subuh, maka di situ tidak ada duduk tawarruk, yang ada duduk iftirash, iftirash. Fil akhir minhuma, dikatakan di sini, ya, di rakaat terakhir dari 2 tasyahud itu. 5 rawa Wa'il bin Hijr, ini berdasarkan hadisnya Wa'il bin Hijr. Anna Nabiyya SAW lamma jalasa lit tasyahud iftarasha rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna. Wa'il bin Hijr mengatakan, tatkala Nabi SAW duduk tasyahud, beliau menjadikan kaki kirinya itu alas, kemudian kaki kanannya diberdirikan. Berarti ini kan bentuk iftirash, ya, bentuk iftirash. Walam yufarriq baina kaunahu akhiran aw wasatan, ya. Hadis ini umum, tidak menjelaskan apakah ini tasyahud awal atau tasyahud akhir. Yang jelas Nabi kalau tasyahud maka cara duduknya iftirash. Berarti kan ini hadis umum. Okay. Kemudian wa hadisu Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu kana yaqulu fi kulli rak'atain, adalah Nabi SAW itu berkata di setiap 2 rakaat at-tahiyyah, dia setiap 2 rakaat Nabi tahiyat. Lalu wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu al-yumna, dan Nabi SAW duduknya iftirash. Jadi ini juga umum, ini Nabi setiap baca tahiyat duduknya
iftirash. Ini masih umum. Wahtajja bihi Ahmad. Ya, Imam Ahmad itu berdalil dengan dua hadis ini, ya, mengatakan yaqtadiyani kulla tasyahhudin biftirash. Dua hadis ini menjelaskan bahwa ya dua tasyahud ini dua-duanya iftirash. Nah, illa annahu kharaja min umumihima at-tasyahud ats-tsani. Namun karena ini hadisnya umum, berarti dua-duanya tasyahud itu iftirash gitu kan, awalnya begitu. Lalu kemudian akhirnya ada hadis yang datang yang ketiga, ya, di mana menjelaskan kalau Rasulullah SAW tasyahud akhir, kalau ada dua tasyahudnya maka duduknya tawarruk. Maka kita katakan kita pakai dua hadis tadi itu dengan keumumannya. Tapi kalau ternyata di dalam sholat ada dua tasyahudnya, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, maka tasyahud akhir saja yang dipakai tawarruk. Ya, itu namanya hadis khusus. Jadi hadis yang umum tetap kita pakai. Nah, kemudian ada yang khusus, yaitu kalau tasyahudnya dua, maka kita pakailah tawarruk itu. Jadi agar supaya ya kita tenang ketika sholat, lalu kemudian orang lain pada tawarruk semua, kita malah iftirash. Ya. Jadi kita katakan hadis-hadis yang ada, yang umum itu Nabi setiap kali duduk tasyahud, beliau duduknya iftirash. Ini umum, mau awal mau akhir, umum itu. Kemudian ada hadis yang menjelaskan kalau sholatnya dua kali tasyahud, maka tasyahud awal itu iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Berarti ini khusus. Ini khusus untuk sholat yang dua tasyahudnya. Kalau tasyahudnya satu, maka kita pakai dalil umum tadi, bahwa setiap Nabi SAW itu tasyahud, beliau duduknya iftirash. Jadi untuk itu pakai yang satu aja tasyahudnya. Kalau yang hadis yang ketiga itu, karena ini satu paket itu, Nabi SAW kalau duduk di tasyahud awal dia iftirash, di tasyahud akhir dia tawarruk. Maka ini dipakai khusus, dan ini dipakai khusus untuk yang sholat dua tasyahudnya saja. Baik. Kemudian wa idza sallama, apabila dia salam, fa idza sallama, apabila dia salam, istaghfara salasan, dia beristighfar 3 kali. Wa qala, dan berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang ada di dalam hadis Bukhari ini. Jadi Allahumma antas salam wa minkas salam, ada ditambahkan wa ilaika yaudus salam. Farabbana, apa itu sambungannya? Adalah sambungannya salam-salam gitu kan? Panjang. Ini tambahan ini tidak ada di dalam hadis. Oleh karenanya ya kita tentu mengikuti apa yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, karena itu pasti lebih utama. Mungkin orang mengatakan, tapi kalau ditambah-tambahkan banyak doanya lagi, ya banyak kita minta gitu kan? Tapi kita katakan, fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuknya Rasulullah. Kalau seandainya lafaz itu lebih baik, tentulah Rasulullah SAW akan sebut lafaz itu. Namun yang ada di dalam hadis-hadis sahih, ini lafaznya Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian lafaz istighfarnya bagaimana? Karena dalam hadis mengatakan summa astaghfara salasan, Nabi itu istighfar 3 kali. Kita bilang apa istighfarnya? Kan di masjid-masjid istighfarnya panjang kan? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Disebutkan di sini yaqulu qala al-Auza'i, berkata al-Imam al-Auza'i, seorang tabi'in, ya, dia mengatakan yaqul, kalau dia beristighfar bilangnya bagaimana? Yaqul astaghfirullah astaghfirullah. Jadi cukup itu. Cukup kita mengatakan astaghfirullah 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 3 kali. Bukan istighfar yang panjang itu. Walaupun istighfar yang panjang itu ada juga riwayatnya, tapi ya menurut al-Imam al-Auza'i, dan dia lebih dekat kepada sahabat, ya tentu dia dengarlah para sahabat itu beristighfar bagaimana bentuk istighfarnya. Maka bentuk istighfarnya adalah mengatakan
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu kemudian menambah lagi zikir-zikir yang lainnya ya, tapi tidak ada baca Al-Fatihah. Habis sholat langsung Al-Fatihah. Itu tak ada ya. Yang ada baca ayat itu baca ayat kursi. Kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Lalu itulah ya repotnya ketika ada dalil-dalil yang sahih, tapi kenapa itu ditinggal? Ya, kenapa itu ditinggal? Sedangkan jelas hadisnya gitu. Dalam buku-buku hadis ada itu. Tapi kenapa itu tidak dibaca? Justru yang dibaca yang tidak ada dalilnya. Ya, padahal baca ayat kursi itu besar keutamaannya setelah sholat. Disebutkan kalau baca ayat kursi itu tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali meninggal gitu. Kecuali meninggal. Berarti besar kalau kita istiqamah membaca ayat kursi di setiap habis sholat. Kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ini ya, di sholat maghrib dan di sholat subuh itu diulang 3 kali. Adapun di sholat yang lain cukup sekali saja. Ya, ada juga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali, yang keutamaannya kalau ada orang yang membacanya setiap habis sholat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Itu satu. Kemudian di dalam riwayat lain menyebutkan ketika orang-orang miskin itu iri sama orang-orang kaya, ya, mereka datang melapor kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, orang kaya dia borong semua pahala ya Rasulullah." Ya. Rasulullah mengatakan, "Kenapa bisa begitu?" Nah, mereka menjawab, ketika mereka sholat, kami sholat. Ketika mereka puasa, kami puasa. Giliran ketika mereka bersedekah, haji, nggak bisa kami mengikuti lagi. Karena kami nggak ada harta. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Maukah aku ajarkan kepadamu suatu amalan? Kalau kamu amalkan, pahalamu lebih besar dari mereka." Yang mereka beramal dengan harta. Akhirnya diajarkanlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar di setiap habis sholat 33 kali. Namun ternyata orang kaya dengar juga itu, diamalkan juga. Ya, lalu kemudian datang lagi ngadu, "Aduh, orang kaya diamalkan juga ya Rasulullah." Kata Nabi, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi perbanyak saja itu dibaca, insya Allah orang kaya kayaknya ya nggak ada waktu untuk zikir itu. Tapi kalau ada orang kaya yang juga ikut melaksanakan itu, masya Allah, ya, masya Allah, luar biasa orang itu. Taib, ya. Kemudian juga boleh subhanallah, alhamdulillah, akbar itu hanya diulang 10 kali. Ya, jadi ada riwayat 33 kali, ada riwayat 10 kali saja. Nah, ini lebih mungkin kalau lagi tak banyak waktu, sibuk, ya cukup 10 kali aja diulang, udah selesai. Taib. Ini masalah penyempurna untuk pembahasan sifat sholat. Lalu berikutnya kita masuk pada babu arkanis salati wa wajibatiha. Bab rukun-rukun sholat dan wajib-wajibnya. Rukun-rukun sholat dan wajibnya. Ini adalah perkara yang paling penting untuk kita pahami dalam masalah sholat. Karena dengan inilah sholat seseorang itu dianggap sah. Ya, kalau ada kurang dari ini, ya, maka sholatnya dianggap tidak sah, harus dia ulang kembali. Maka disebutkan arkanuha itsna asyar. Rukun sholat itu ada 12. 1. Al-qiyam, berdiri. Jadi kalau sholat wajib berdiri. Kalau ada orang sholat wajib sengaja dia pilih duduk, sedangkan tidak ada uzurnya untuk berdiri, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Wajib dia kalau mau masuk sholat mengucapkan Allahu Akbar. Dan itu dilafazkan, tidak boleh hanya dalam hati. Atau ada orang datang tiba-tiba angkat kedua tangan tapi nggak ada sama sekali suaranya. Nah, ini tidak sah. Jadi takbiratul ihram artinya melafazkan kata Allahu Akbar. Kemudian qiraatul Fatihah, membaca surah
Al-Fatihah. Ya, jadi sudah lewat doa iftitah sudah lewat ya, nggak masuk. Kemudian setelah Al-Fatihah ar-ruku'. Ruku'. Warraf'u minhu, bangkit dari ruku'. Ya, nggak boleh dari ruku' langsung lanjut ke sujud. Harus bangkit dulu ya, ke i'tidal namanya. Kemudian was-sujud, kemudian sujud. Wal julusu anhu, kemudian duduk dari sujud. Duduk dari sujud. Wat tuma'ninatu fi hadhil arkan. Dan tumaknina pada semua rukun-rukun yang telah disebutkan tadi. Tumaknina. Jadi ketika ruku mesti tumaknina. Bangkit dari ruku tumaknina. Sujud tumaknina. Duduk di antara dua sujud juga tumaknina. Dan tumaknina inilah yang orang yang dikatakan oleh Nabi SAW sholatmu batal 3 kali gara-gara tumakninanya tidak ada. Ya. Dan oleh karenanya ya, tumaknina ini standarnya adalah ketika persedihan sudah kembali pada tempatnya masing-masing, ya sudah tenang gitu. Jangan baru naik itu langsung turun lagi, yaitu tidak tumaknina namanya. Juga para ulama memberikan standar tumaknina itu kalau dia baca zikir di setiap rukun itu minimal sekali. Sekali dia baca. Contoh ketika dia ruku dia baca subhana rabbiyal azim, gitu kan? Mestinya kan diulang 3 kali. Kalau dia sudah baca sekali kemudian dia bangkit, maka itu sudah masuk kategori dia telah tumaknina. Kemudian berikutnya wat tasyahud al akhir. Setelah itu tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. Jadi dia langkai tasyahud awal. Kemudian wal julus lahu, duduk tasyahud akhir. Kemudian wat taslimatul ula. Kemudian salam yang pertama wa tartibuha ala ma zakarna. Lalu kemudian tertib itu teratur sesuai dengan yang disebut. Tidak boleh sujud dulu kemudian ruku, karena itu terbalik. Nah, fahadhil arkan la tatimmus salatu illa biha. Ya, rukun-rukun ini tidak bisa sempurna salat seseorang kecuali dengan semuanya. Ya, harus semua rukun-rukun ini harus dilaksanakan ya dengan baik ketika kita sholat. Ya, kalau ada kurang dari ini berarti sholatnya tidak sah. Wa wajibatu hasab'a. Adapun wajib-wajibnya ada 7 wajib-wajib sholat. Pertama at-takbir ghairi takbiratil ihram. Takbir selain daripada takbiratul ihram. Berarti takbir namanya takbir intikal. Jadi ketika dia rukuk ya takbir gitu kan. Nah, ketika dia sujud takbir, ketika dia bangkit dari sujud takbir. Ini kalau takbiratul ihramnya itu ya rukun, kalau takbir yang lainnya jadi wajib. Kemudian wat tasbihu fir ruku' was sujud marratan. Bertasbih ketika ruku' dan bertasbih ketika sujud sekali-sekali. Ya, sekali-sekali. Jadi wajibnya sekali, kalau diulang 3 kali menjadi sunnah. Apa maksudnya? Ya artinya kalau kita ulang 3 kali maka pahalanya lebih banyak karena kita sekaligus melaksanakan sunnah. Kalau cuma sekali berarti hanya menggugurkan kewajiban saja. Kemudian wat tasmi'. Tasmi' itu artinya mengatakan sami Allahu liman hamida. Wat tahmid, lalu kemudian bertahmid mengatakan Rabbana lakal hamdu. Ya, jadi ucapan itu karena tasmi ini sama kedudukannya dengan takbir ya. Kan kalau kita ruku bilang takbir Allah Akbar. Kalau kita bangkit bilangnya sami Allahu liman hamida. Berarti ini kan sebetulnya pengganti dari takbir ya. Biasanya kalau kita pindah-pindah dari sholat dari satu rukun ke rukun yang lain pakai takbir. Ini ada khusus kalau bangkit dari ruku mengatakan sami Allahu liman hamida, kemudian membaca Rabbana walakal hamdu. Itu wat tahmid fir rab'i mina ar-ruku', ketika bangkit dari ruku'. Wa qaul rabbighfirli bainas sajadatain. Kemudian membaca rabbighfirli antara 2 sujud, yaitu kita sujud Allah Akbar, kemudian Allahu Akbar, kan kita baca rabbighfirli. Paling minimalnya membaca rabbighfirli karena sebetulnya ada 7 di situ ya, 7 permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni ya.
Wahdini, warzuqni gitu. Ada yang 5 disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Riwayat-riwayat yang ada itu ada perbedaan-perbedaan lafaz, tapi ketika dikumpulkan semua riwayat yang ada, lafaz yang ada itu semuanya hanya 7 saja. Hanya 7. Dari 7 ini minimal kita baca 1, yaitu Rabbighfirli, Rabbighfirli gitu. Jadi kalau nggak mau panjang-panjang ya 1 aja, Rabbighfirli gitu. Berarti lafaz yang paling pertama saja yang kita baca, dan itu hukumnya wajib. Kemudian wat tasyahud al-awal, tasyahud awal. Ya, tasyahud awal atau tahiyat awal. Wal julus lahu, duduk tasyahud awal. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahud al-akhir. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Kalau di tasyahud awal tadi hukumnya sunnah, di tasyahud akhir hukumnya wajib. Fahazihi intarakaha amdan batalat. Wajib-wajib ini kalau ditinggal dengan sengaja batal sholat. Tapi kalau ditinggal karena lupa, maka boleh diganti dengan sujud sahwi. Wa intarakaha sahwan sajadalah. Kalau dia tinggalkan karena lupa, sajadalah, dia mesti sujud untuk menggantikan yang ditinggal itu. Maksudnya sujud di sini sujud sahwi. Wa ma ada hada fasunanun. Selain daripada yang disebutkan tadi itu 12 rukun kemudian 7 wajib, maka hukumnya hanya sunnah. La tabtulu salatu bitarkiha. Salat tidak batal kalau ditinggal. Wala yajibu sujudu li sahwiha, dan tidak wajib untuk sujud ketika ditinggal atau lupa. Tidak wajib sujud sahwi. Jadi ini hanya menyebutkan rukun dan wajib saja. Ya, rukun dan wajib ini memang harus kita hafal, harus kita pastikan, ya, agar kita bisa menilai sholat kita atau menilai sholat orang lain. Jangan sampai orang lain itu beda sedikit dengan kita. Perbedaannya bukan pada rukun dan wajib, tapi kita mengatakan salat kamu tuh nggak sah. Jadi standar salat itu sah ketika rukun dan wajibnya disempurnakan. Udah sah salatnya. Yang lain kalau ditinggal, salatnya tidak batal dan tidak perlu sujud sahwi. Baik. Kemudian disebutkan adapun sunnah-sunnah salat itu terbagi menjadi 2. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Jadi itu juga dirinci oleh para ulama dalam buku-buku fikih yang lain, mana saja yang sifatnya fi'liyah qauliyah, ada sunnah yang disebut, ada sunnah yang dikerjakan. Ya, seperti tadi meletakkan tangan, mengangkat kedua tangan, itu kan gerakan ya, dan tidak disebutkan di sini. Berarti itu masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Kemudian baca amin, tak disebut di sini ya. Baca amin. Kemudian baca doa iftitah. Berarti itu kan sifatnya dibaca. Berarti itu namanya sunnah qauliyah. Nah, dan itu tidak mengapa untuk ditinggal. Kemudian berikutnya kita masuk pada sujud sahwi. Nah, ini sujud sahwi ini penting juga untuk kita mengerti tentang sujud sahwi ini. Mengatakan wasahwu ala salasati adrab. Sahwi itu ada tiga kategori. Ada 3 kategori sahwi itu. Ahaduha, salah satunya yang pertama, ziyadatu fi'lin min jinsiha, menambahkan gerakan dalam solat tapi masih seperti gerakan solat, seperti menambah rakaat gitu kan itu gerakannya sama dengan rakaat ya. Jadi itu namanya menambah perbuatan yang dari jenis solat. Beda kalau menambah gerakan yang bukan dari gerakan solat. Apa kira-kira? Dia bergerak di dalam sholat tapi bukan gerakan sholat. Ya, contoh mungkin dia
terlalu banyak bergerak, mungkin goyang-goyang dia. Nah, ini kan namanya tambahan gerakan dalam sholat, tapi itu bukan lagi dari bagian sholat. Jadi gerakan tambahan. Ada gerakan tambahan, tapi gerakan tambahan itu masih gerakan sholat, seperti orang yang lebih rakaatnya. Nah, karakatin, ya, disebutkan sini seperti menambah satu rakaat. Au ruknin, menambah rukun. Fatabtulus salatu bi'amdihi, maka salatnya batal jika disengaja. Disengaja. Wa yasjudu li sahwihi, dan dia mesti sujud sahwi kalau dia lupa. Nah, kalau dia lupa dia sujud sahwi. Wa in zakara wa huwa fi rakaati zaidah, kalau dia ingat di saat dia berada di rakaat tambahan, contoh rakaat keempat kalau sholat maghrib, atau rakaat kelima kalau sholat yang lain, dia ingat di saat dia tambah, dia berdiri ke atas, dia ingat, maka jalasa fil hal, dia wajib duduk seketika itu. Dia wajib duduk, langsung duduk ke bawah, karena dia sudah tahu dirinya sudah melebihkan rakaat sholat. Berarti gerakan tambahan itu, yaitu tambahan dalam sholat rakaat kelima, itu sudah tidak boleh. Kalau dilanjutkan, maka sholatnya batal semuanya. Maka ketika harus dia kembali. Nah, jalasa fil hal wa in sallama, dan jika dia salam an naqsin fi salatihi, ya, apabila dia salam dari kurang dari sholat, jadi baru 3 rakaat sudah salam, ya. Ata bima baqiya alaihi minha, maka wajib baginya untuk melaksanakan yang kurang tadi, ya. Summa sajada, kemudian sujud. Nah, ini perkara yang pertama disebutkan bahwa seseorang apabila dia menambahkan kemungkinan itu ditambah atau dikurang atau ragu-ragu. Jadi kemungkinan orang sujud sahwi itu ada 3. Maka oleh karenanya, ya, beliau di sini menyebutkan kalau ditambah berarti menambah gerakan sholat, ya, menambah rakaat. Kalau sudah lebih rakaatnya di saat dia tambah lalu ingat, maka wajib kembali. Kalau sudah selesai sholat baru diingatkan, maka langsung saat itu sujud sahwi. Ini berdasarkan Nabi SAW pernah sholat asar, beliau sholat 5 rakaat. Namun sahabat nggak ada yang tegur, gimana kita mau tegur, ya kan? Ini Nabi masalahnya, ya. Maka setelah sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, ahadasa fis salati syai'un, ya Rasulullah, apakah ada perubahan dalam sholat? Lalu kemudian Nabi, kenapa? Engkau sholat tadi 5 rakaat. Maka Nabi SAW segera menghadap kiblat, duduk, kemudian sujud 2 kali, lalu kemudian salam. Setelah itu Nabi menghadap ke jamaah, lalu mengatakan bahwa, ya, kalau sholat itu ada perubahan, pasti saya akan beritahu kalian, ya. Maka sesungguhnya saya ini manusia biasa, ya, bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka apabila aku lupa, fazakiruni, ingatkan saya. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa ketika Nabi sholat 5 rakaat, berarti kan Nabi nambah 1 rakaat, ya. Tapi setelah sholat baru diingatkan, maka ketika itu langsung sujud sahwi 2 kali, lalu kemudian salam. Tapi kalau orang itu diingatkan di saat dia masih dalam rakaat itu, ya, masih sholat itu, rakaat kelima diingatkan, maka pada saat itu wajib dia kembali ke bawah. Wajib dia duduk, lalu kemudian nanti sujud sahwinya setelah jadi selesaikan sholatnya 4 rakaat, lalu kemudian setelah itu sujud 2 kali. Nah, kemudian, ya, berikutnya ini masalah berikutnya, apabila dia sholatnya kurang, dalam artian dia salam sebelum sholatnya sempurna. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus lakukan sempurnakan terlebih dahulu sholatnya. Karena Rasulullah SAW pernah sholat yang kurang itu 2 kali. Disebutkan Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat saja. 2 rakaat. Lalu kemudian, ya, setelah Nabi salam 2 rakaat, Nabi keluar, ya, bersandar di pohon kayu.
Habis itu karena nggak ada sahabat yang berani untuk bertanya kepada Nabi, ada namanya Zulyadain. Zulyadain memberanikan diri datang bertanya kepada Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku siratis salatu am nasid?" Ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar salat atau engkau lupa nih? Yang mana ini? Masalahnya salat duhur 2 rakaat, 2 ini diqasar atau engkau lupa? Maka Nabi SAW mengatakan, "Maqalahu Zulyadain." Ya, apakah apa yang dikatakan oleh Zulyadain itu betul? Sahabat mengatakan, "Na'am." Iya, sadaqa Zulyadain. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Zulyadain. Maka Nabi SAW datang lagi sholat 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat, kemudian salam. Setelah salam, Nabi SAW sujud 2 kali, lalu kemudian salam lagi. Nah, ini kalau kurang. Juga dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sholat zuhur juga, lalu beliau sholatnya 3 rakaat. 3 rakaat. Ya. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau itu sholat hanya 3 rakaat." Lalu Nabi SAW langsung berdiri lagi 1 rakaat. Lalu kemudian beliau tasyahud akhir, lalu salam, lalu kemudian sujud 2 kali dan salam. Nah, ini kalau orang kurang sholatnya. Ya. Sama halnya kalau umpamanya kita sholat jamaah, masbuk 1 rakaat. Ya kan, masbuk 1 rakaat. Mestinya kan kita kalau imamnya salam, kita kan nambah 1 rakaat kan. Tapi kadang-kadang kita ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sadar habis itu kan, kurang saya atau mungkin kurang 1 gitu. Nah, maka berdirilah kita, tambahkan 1 rakaat, lalu kemudian selesaikan sampai tasyahud akhir, kemudian salam, lalu kemudian sujud 2 kali, lalu salam lagi. Nah, karena sujud sahwi itu 2 kali sujud, lalu kemudian salam. Takbir di setiap turun dan naik. Takbir di setiap turun dan naik. Naam. Baik. Kemudian walau fa'ala ma laisa min jinsi salati. Ya. Kalau ada orang melakukan gerakan-gerakan dalam sholat tapi bukan dari jenis sholat, nah, ditambah gerakan lain gitu, maka lastawa amduhu wa sahuhu, maka ini hukumnya sama apakah dia sengaja atau tidak sengaja. Nah, fa in kana katsiran abtalaha, kalau gerakannya banyak maka gerakannya akan membatalkan sholat. Nah, tapi wa in kana yasiran, tapi kalau dia itu tidak banyak gerakannya, maka ya dia dimaafkan. Dimaafkan, tidak sampai membatalkan sholat, tapi itu bisa menjadi perkara yang makruh untuk dilakukan dalam sholat. Nah, jadi umpamanya dia bergoyang-goyang gitu kan, entah apa dia buat ya. Dan para ulama mengatakan apa ukurannya, banyak atau sedikit. Apa ukurannya, banyak atau sedikit. Maka dia berikan contoh, dia mengatakan begini, kafi'lin Nabi SAW fi hamli Umamah, seperti Nabi SAW ketika sholat menggendong Umamah. Umamah ini cucu Nabi SAW, putri dari Zainab. Zainab, suaminya namanya Abul As. Wa fathil babi li Aisyah, Nabi juga pernah bergerak dalam sholat, dia pergi buka pintu. Ya, jadi umpamanya di pas ini ya. Ini kiblatnya di mana nih? Lurus gini. Oh, ke sana. Jadi saat itu disebutkan Rasulullah sholat sunnah di rumah. Lalu kemudian Aisyah datang ketuk-ketuk pintu. Kebetulan pintunya itu di arah kiblat. Maka Nabi SAW maju berjalan, buka pintu, buka kuncinya gitu. Baru kemudian mundurlah lagi. Itu kan berjalan dalam sholat kan bukan gerakan sholat sebetulnya. Bukan bagian dari, tapi itu tambahan. Maka gerakan Nabi SAW itu ternyata tidaklah membuat sholat beliau menjadi rusak, ya, batal. Oleh karenanya, ya, gerakan-gerakan seperti ini itu dan semisalnya, ya, itu tidaklah membatalkan sholat. Contoh, seumpama kita sholat lalu kemudian kita mau maju atau mau mundur atau ke kiri atau ke kanan, selama tidak merusak daripada syarat sah solat, yaitu badan tetap menghadap ke kiblat, maka solatnya sah. Solatnya sah. Menggendong anak, HP gimana HP?
Ya, ketika bunyi HP kan, kita kan gini nih, bunyi HP terpaksa lah HP-nya diambil dulu kan. Ambil dulu, kemudian pindah ke nada getar, kemudian kita itu gerakan banyak apa sedikit? Lebih banyak mana ketika gendong bayi? Kan gendong bayi gendong gitu kan, ketika sujud kan diletak gitu kan. Habis itu ketika bangkit angkat lagi. Ya kan? Itu kan banyak kan? Nah, dan lebih banyak mana ketika berjalan ke pintu? Ya, maka gerakan-gerakan yang seperti itu dianggap tidak banyak, itu namanya yasir, sedikit saja. Ya, sedikit saja. Mungkin pamannya kalau kita sholat kemudian ternyata HP kita di dalam tas di depan kita, bunyi-bunyi gitu kan. Salat jamaah lagi. Boleh kita ke bawah dulu ambil itu, matiin gitu. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa itu. Ya. Apa alasannya tak mengapa? Itu kan bergerak gitu. Banyak lagi gerakannya. Kita bilang Nabi aja berjalan ke pintu. Kalau dibutuhkan, karena ketika Nabi SAW sholat, kemudian Aisyah ketuk-ketuk pintu, Aisyah nggak tahu kalau Nabi sholat kan. Aisyah akan ketuk-ketuk terus gini, terganggulah sholat itu kan. Maka lebih baik diselesaikan dulu itu, kemudian lanjut sholat sehingga sholat kita tidak terganggu. Maka HP kalau nggak diangkat coba, atau nggak dimatiin, apa nggak bunyi-bunyi terus, ya nelponin nggak tahu kan, ya ini lagi sholat apa nggak gitu. Diulang-ulanginya 3 kali 4 kali kan, bunyilah terus HP itu mengganggu satu masjid. Ya, maka tidak mengapa seseorang untuk menunduk, untuk maju, ambil HP itu, matiin dulu, kemudian lanjut sholatnya. Nah, taib. Ini perkara yang tambahan tadi. Jadi ada gerakan tambahan sejenis sholat, ada gerakan tambahan yang tidak bagian dari sholat. Taib. Kemudian waddarbu tsani, ya, penyebab yang kedua sujud sahwi, an-naqsu, yaitu kurang, salatnya kurang. Kanisyani wajibin, seperti dia lupa wajib salat, ya. Lupa wajib salat. Fa in qama anit tasyahhudil awal, seperti ketika dia berdiri dari tasyahud awal, yang mestinya dia dulu tasyahud di rakaat kedua, tapi justru dia berdiri ke atas. Jadi dia tinggalkan tasyahud awal. Fazakara qabla an yutimma qa'iman, dia ingat kalau dia salah, dia lupa sebelum berdirinya sempurna. Nah, raja'a, maka wajib baginya untuk kembali. Ya, jadi kalau baru gini dia ingat, kembali lagi gini, kembali untuk tasyahud awal. Fa'ata bihi, ya, lalu kemudian dia mesti melaksanakan tasyahud awal itu, dan tidak ada sujud sahwinya. Tidak ada sujud sahwinya ketika itu. Wa in atamma qa'iman. Wa in istatamma qa'iman. Tapi kalau dia sudah sempurna berdiri, ya, lam yarji', dia tidak kembali. Dia tidak kembali duduk ke bawah. Wa in nasya ruknan. Ini satu masalah, ya, ketika meninggalkan tasyahud awal. Walaupun sebagian ulama itu mengatakan, ya, selama dia belum baca Al-Fatihah masih boleh turun. Jadi artinya ini perlu dipaham bahwa mungkin saja kalau umpamanya imam kita di masjid itu kan, dia sudah berdiri ke atas baru diingatkan, lalu kemudian ternyata dia turun kembali. Kita pikir kan kalau sudah sempurna berdiri nggak boleh kembali lagi kan. Nah, ada pendapat lain mengatakan selama dia tidak baca Al-Fatihah. Kalau dia sudah baca Al-Fatihah nggak boleh lagi lanjut. Jadi adapun beliau di sini menyebutkan kalau saja dia sudah sempurna berdiri sudah tegak gini, jangan dia kembali. Kemudian wa innasya ruknan, kalau dia lupa rukun, ini tadi lupa wajib. Kalau dia lupa rukun, fadzakarahu qabla syuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra, lalu kemudian dia ingat sebelum dia mulai membaca di rakaat yang berikutnya. Contoh, ada orang sholat di rakaat pertama dia lupa rukun, mungkin lupa dia rukuk gitu kan, langsung sujud. Ya, langsung sujud dia. Atau lupa baca Al-Fatihah. Ya, itu kan bagian dari rukun ya. Kemudian ketika dia lanjut sholat di rakaat kedua, dia ingat tadi itu saya belum rukuk tadi di rakaat pertama. Kalau dia belum mulai membaca Al-Fatihah di rakaat kedua, mesti dia kembali ke awal. Langsung dia ulang
rukuknya. Karena yang ditinggal rukuk maka langsung dia rukuk ketika itu, kemudian bangkit dari rukuk, kemudian sujud. Kalau modelnya seperti itu, maka berarti tetap dia rakaat pertamanya tetap sah. Tetap sah. Karena dia ambil kembali. Tapi kalau dia itu sudah mulai baca Al-Fatihah di rakaat kedua, baru dia ingat kalau ada rukun tertinggal di rakaat pertama, maka dia anggap rakaat pertama itu tidak ada. Dia anggap rakaat pertama tidak ada. Jadi sholatnya lanjut gitu. Jadi rakaat kedua itu dijadikan rakaat pertama. Nah, berarti kan kelihatan sholatnya seperti lebih satu rakaat kan? Nah, tapi rakaat pertamanya itu dianggap tidak ada. Begitupun kalau seandainya di rakaat kedua begitu, lupa dia sujud, dia cuma sujud sekali saja, ya lupa sujud, maka batasannya itu, kalau sudah pindah ke rakaat berikutnya, sudah mulai baca Al-Fatihah di situ dan ada yang tertinggal, maka dianggap ini tidak dianggap batal yang rakaat itu, dan kemudian lanjutkan sholatnya dengan mengganti rakaat yang batal itu. Nah, kemudian disebutkan fadzakarahu qabla syuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra raja'a fa'ata bihi wa bima ba'dahu. Dia mesti melaksanakan yang ditinggal itu lalu kemudian lanjut rukun berikutnya. Kemudian wa in zakarahu ba'da zalika, apabila dia ingat setelah dia baca Al-Fatihah, ya, batalatir rak'atul lati tarakahu minha, maka batallah rakaat yang dia tinggal tadi. Jadi harus diganti dengan rakaat yang saat itu, ya, saat itu. Nah. Wa in nasya arba'a sajadat min arba'i rakaat fadzakara fit tasyahhud. Nah, kalau ada orang yang dia itu lupa satu kali sujud di rakaat terakhir. Gimana? Pemanya rakaat terakhir dia cuma sujud satu kali, kemudian dia tasyahud. Lalu kemudian dia ingat, tadi kayaknya cuma sekali tasyahud saja. Maka pada saat itu dia cukup sujud aja sekali lagi, baru bangkit lagi, kemudian mulai tasyahud, diulangi tasyahudnya. Kenapa? Karena dia berada pada tempatnya. Jadi tidak harus diulang dari awal rakaatnya. Baik. Disebutkan saja fil hal, dia mesti sujud ketika itu, fasahhat lahu rak'ah, maka sempurnalah baginya rakaat terakhir itu. Summa ya'ti bi salasi raka'atin, kemudian begitu juga jika terjadi pada rakaat-rakaat yang lainnya, yang 3 rakaat sebelumnya. Yang intinya, kalau ada sujud yang terlupa di rakaat pertama, lalu kemudian diingatnya ketika sudah masuk di rakaat berikutnya, ya, dan patokannya adalah baca Al-Fatihah, maka rakaat yang tertinggal rukunnya tadi itu dianggap batal. Kalau sebelum baca Al-Fatihah diingat, maka harus kembali di awal yang dilupa itu. Kita mulai dari situ lagi, kemudian baru lanjut. Jadi seperti itu maksudnya. Kemudian wadarbus salis, ya, yaitu masalah yang ketiga dalam masalah sujud sahwi adalah asyakku, yaitu ragu-ragu. Fama tasyakka fi tarki ruknin, kapan dia ragu-ragu ketika meninggalkan rukun? Ya, dia ragu-ragu, kayaknya sholat saya tadi, ya, lupa ini deh, ya. Maka fahuwa katarkihi, maka hukumnya kalau ada ragu-ragu adalah seperti orang yang betul-betul meninggalkan. Karena saya sudah ruku belum, ya? Berarti belum itu kalau begitu. Hukum asalnya belum, ya. Jadi sama aja. Saya sudah wudhu belum, ya? Berarti belum wudhu itu. Itu hukum asalnya. Beda kalau saya sudah batal belum, ya? Itu belum batal itu. Karena dia tadi yakin sudah berwudhu. Ragu-ragunya sudah batal belum? Ya kalau ragu, kan batalnya itu diragukan, wudhunya ya yakin. Nah, jadi sama ini. Kalau ada orang yang ragu-ragu, tadi saya rukuknya 2 kali enggak, ya? Nah, itu berarti itu harus diulang, gitu yang begitu. Harus diulang rukuknya, karena ya
sama dengan orang yang belum sujud itu. Naam. Wa in syakka fi adadi rakaat. Ya. Tapi kalau dia ragu di jumlah rakaat, ini sudah rakaat berapa ya? Nah, bana alal yakin. Ada dua kemungkinan kalau dia ragu di jumlah rakaat. Kalau dia itu kemungkinannya 3 atau 4, tapi 4-nya itu 60%, ya, 3-nya itu 40 saja, maka dia ambil yang 4. Lalu kemudian sujud sahwinya setelah salam. Artinya ketika dia ragu di antara dua, lalu lebih condong ke salah satunya, dia ambil salah satunya itu yang lebih condong itu. Lalu kemudian sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau dia nggak bisa, tidak ada condong sama sekali, blank sudah, ya, 3 atau 4, pokoknya entah yang mana yang betul, nggak ada lagi itu, betul-betul dia lupa, maka pada saat itu dia pilih yang paling sedikit. Dia pilih yang paling sedikit, dia pilih yang 3. Nah, kalau dia pilih yang paling sedikit, karena itu yang yakin, ya kan? Itu yang yakin. Maka dia sujud sebelum salam. Ya, jadi ada dua kemungkinan kalau ragu-ragu, dia pilih sebelum salam. Nah, adapun kata beliau di sini, beda halnya kalau imamnya ragu-ragu. Imamnya ragu-ragu, nggak boleh dia pilih yang paling sedikit. Kalau imam, dia pilih yang condong dalam hatinya. Kemudian dia berdiri aja. Kalau salah kan diingatkan sama makmum. Jadi lanjut aja. Ini berapa ya? Udah 3 aja lah, ya kan? Ketika dia berdiri ke atas kan biasa itu imam lupa dia. Ini sudah rakaat keempat atau masih 3 ya? Ya udah lanjut aja, tambah aja. Kalau tiba-tiba kita naik Allah, pasti makmum masih ingatkan kan? Subhanallah, itu udah turun lah. Karena ada yang dapat mengingatkan. Tapi kalau sholat sendiri, maka mesti pilih yang paling sedikit. Kalau imam mesti dia pilih yang paling banyak. Jadi itu alasannya karena imamnya itu ada yang ngasih tahu, kalau ada yang tegur kalau tahu-tahu salah. Nah, kemudian walikulli sahwin sajadatani. Setiap sujud sahwi itu ada 2 sujudnya. Qabla salam, ya, sebelum salam. Illa man sallama an naqsin fi salatihi, kecuali bagi orang yang salam sebelum salatnya sempurna, ya, maka sujudnya setelah salam. Nanti kita simpulkan kapan sebelum salam, kapan setelah salam. Nah, maka disebutkan wal imamu idza bana ala ghalibi dhannihi. Ya, adapun imam mestinya dia membangun keyakinannya yang paling dia yakini, ya, ketika dia ragu-ragu. Wan nasi lis-sujudi qabla salami fa innahu yasjudu sajadataini ba'da salamihi. Orang yang lupa, yang mestinya dia sujud sebelum salam, ternyata dia lupa juga sujud sebelum salam. Contoh orang yang lupa tasyahud awal kan mestinya dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi sujud sahwinya itu lupa pula itu. 2 kali lupa kan? Maka beliau mengatakan sajada ba'da salamihi. Dia itu sujud setelah salam. Summa yatasyahhad wa yusallim. Ini masalah. Ada 2 riwayat dari Imam Ahmad, orang yang mestinya sujud sebelum salam tapi ternyata dia lupa, lalu kemudian setelah salam baru diingat, disuruhnya sujud 2 kali, bahkan kan sujud sahwi kan 2 kali. Kemudian setelah itu tasyahud. Dia tasyahud baca tahiyat akhir, kemudian setelah itu salam. Assalamualaikum. Mestinya kan sujud sahwi itu tidak pakai tasyahud kan? Ya, tidak pakai tasyahud. Jadi beliau ada 2 riwayat dalam hal ini. Riwayat yang lain mengatakan sujud sahwi saja 2 kali, kemudian salam, tidak perlu pakai tasyahud akhir lagi karena tasyahudnya kan sudah tadi. Ya, tapi masalahnya mestinya dia sujud sahwi sebelum salam, tapi dia tidak sujud sahwi sebelum salam. Maka dia ganti dulu, dia ganti tasyahudnya gitu. Dia ganti tasyahudnya. Jadi, tapi di catatan kaki di sini menyebutkan bahwa itu tak ada sunnahnya seseorang seperti itu. Ya, seperti itu.
Yang ada Nabi SAW beliau hanya sujud sahwi 2 kali, lalu kemudian langsung salam tanpa baca tasyahud. Maka oleh karena itu, ya kalau seandainya ada orang yang langsung sujud sahwi saja, kemudian setelah bangkit langsung salam, nggak ada masalah. Kalau seandainya dia tasyahud di situ juga tidak jadi masalah. Ya, kenapa dia tasyahud? Karena memang mestinya dia dia ganti semua itu karena dia terlupa. Baik. Lalu kemudian berikutnya, walaisa 'alal ma'mumi sujudu sahwin. Tidak ada bagi makmum sujud sahwi kalau seandainya makmumnya lupa. Imamnya enggak lupa, makmumnya yang lupa. Jadi kalau makmum itu lupa, tahu-tahu kan mestinya imamnya ini ruku, malah dia langsung sujud dia. Kan lupa dia kan, ketika dia ingat ini masih ruku dia, maka dia kan harus naik kan. Dia harus naik untuk ruku. Berarti kan dia sudah terjadi lupa dalam solatnya. Namun kondisi seperti ini makmum tidak ada sujud sahwi. Jadi yang ada makmum sujud sahwi itu kalau imamnya yang lupa. Nah, kalau imamnya lupa, makmumnya ikut sujud sahwi walaupun makmumnya nggak salah. Contoh, makmum imam itu lupa di rakaat pertama. Saya kan datang di rakaat kedua. Kan nggak ada urusan saya dengan lupanya makmum di rakaat pertama. Namun para ulama mengatakan kalau imamnya pada saat itu sujud sebelum salam, maka makmum mesti ikut sujud dulu sebelum menyempurnakan solatnya, karena sujudnya sebelum salam. Artinya kita masih ada hubungan dengan imam, masih wajib kita ikut nih. Tapi kalau sujudnya setelah salam, maka yang utama adalah sempurnakan dulu yang masbuk itu, lalu kemudian nanti sujud setelah salam gitu. Itu anunya. Karena kalau imamnya sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kemudian Allahu akbar, kita ini kan ikut sujud berdiri kan? Biasanya kita itu ketika imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka makmum langsung berdiri ke atas kan? Ya nggak apa-apa, dia langsung berdiri ke atas, ya, dan tak perlu ikut imam, karena hubungannya dengan imam saat itu sudah tak ada lagi, karena salatnya sudah selesai. Maka dia tambah yang masbuknya, kemudian setelah itu nanti sujud sahwi juga dia setelah salam. Ya, beda kalau sebelum salam. Masalahnya para ulama ini ya berbeda-beda pendapat terkait masalah sujud sahwi ini tempatnya. Mazhab Syafi'i itu semuanya dilakukan sebelum salam. Kalau mazhab Abu Hanifah semuanya setelah salam. Ya. Mazhab Maliki berpendapat kalau kurang sebelum, kalau lebih setelah, gitu kan? Nah, kalau mazhab Imam Ahmad, ya ada riwayat yang sama, kalau kurang dia sebelum salam, kalau lebih setelah salam. Namun yang paling pas adalah kita itu mengikuti sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan lupanya Rasulullah. Karena lupanya Rasulullah SAW itu semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah bentuk-bentuk lupa. Bentuk lupa pertama, Nabi kurang sholatnya kan, sholat zuhur 2 rakaat. Di saat itu beliau sempurnakan 2 rakaat, lalu kemudian salam, lalu kemudian sujud sahwi, lalu kemudian salam. Berarti kan sujud sahwinya setelah salam, disempurnakan dulu 2 rakaat sampai salam, kemudian tambah. Kemudian itu yang kurang. Kemudian ketika Nabi SAW nambah itu 5 rakaat. Nabi sujud sahwinya kapan? Ya setelah diberitahu kan? Ya setelah salam pasti. Setelah salam beliau sujud sahwi. Itu kalau lebih. Ya. Kemudian Nabi SAW sujud sahwi sebelum salam ketika beliau lupa tasyahud awal. Nah, di situ disebutkan Nabi itu sujud sahwi sebelum salam. Lalu kemudian di hadis yang berikutnya itu ketika ragu-ragu antara 3 atau 4. Disebutkan kalau dia ragu-ragu lalu kemudian dia pilih salah satunya karena kecondongan yakinnya ke situ, maka sujudnya setelah
salam. Kalau ternyata dia pilih yang 3 karena tidak ada kecondongan sama sekali, betul-betul hilang, nggak tahu yang mana yang betul antara 3 dan 4, lalu kemudian dia pilih 3, maka pada saat itu sujudnya sebelum salam. Jadi dalam riwayat yang ada, Nabi SAW itu sujud sebelum salam pada 2 keadaan. Selebihnya Nabi sujud setelah salam. Dan tujuan sujud sahwi itu ada 2. Pertama, untuk menutupi kekurangan. Yang kedua adalah untuk menghinakan syaitan. Kalau untuk menghinakan syaitan tujuannya setelah salam, karena sholatnya sempurna. Contoh, ada orang sholat 2 rakaat saja habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia tambah 2 rakaat lagi kan, yang kurang. Sempurna nggak sholat itu? Sempurna. Berarti kan tak perlu ada yang ditutupi kan, ditempel gitu dengan sujud sahwi, karena sempurna. Berarti sujud sahwinya setelah salam untuk apa? Apa tujuannya? Hanya untuk menghinakan syaitan. Jadi ini perlu untuk dipahami tujuannya, sehingga kita mudah untuk menentukan sebelum salam atau setelah salam. Kemudian yang tadi yang ragu-ragu itu, yang ragu-ragu tadi yang 3 atau 4, Nabi katakan kalau seandainya kamu pilih yang 3, ternyata itu yang betul 4 gitu kan, berarti kan sholat kita lebih kan, maka sujud sahwinya itu menjadi menjadi 5 jadinya. 5 itu berarti ganjil. Maka 2 sujud sahwi itu menjadikan dia menjadi genap. Kalau seandainya kata Nabi ternyata 3 itu yang kamu pilih itu yang betul, lalu kemudian tambah 1 jadilah 4, maka sholatnya sempurna. Tujuan sujud sahwinya adalah targiman lisyaitan, hanya untuk menghinakan syaitan. Jadi itu yang perlu untuk kita pahami. Kalau tidak ada yang perlu untuk disempurnakan, berarti setelah salam. Dan tujuan sujud sahwinya itu hanya untuk menghinakan syaitan. Kenapa menghinakan syaitan? Karena yang membuat kita lupa dalam salat itu adalah syaitan. Syaitan itu sudah berupaya dengan segala kemampuannya untuk membuat kita lupa. Ternyata lupa itu ada obatnya. Obatnya dengan sujud sahwi, sehingga syaitan nanti gigit jari dia. Ada yang mengartikan targiman li syaitan itu membuat syaitan sedih. Ada juga yang menerjemahkannya membuat syaitan terhina. Jadi intinya bahwa ya kita menjadikan syaitan itu ya bersedihlah karena usaha yang dia lakukan itu sia-sia. Baik. Mungkin sampai di situ yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada 2 masalah, yaitu rukun dan wajib sholat, lalu kemudian sujud sahwi. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mengenai zikir setelah sholat Ustaz, apakah derajat hadisnya sahih yang zikir setelah sholat subuh Ustaz, di mana penempatan yang baca doa itu 3 kali begitu kita ingin bermanfaat? Iya. Itu setelah sholat atau di mana letaknya Ustaz? Di akhir. Kalau di bukunya Syekh Ustaz Jawaz, ya itu dia taruh di akhir. Ya, namun sebetulnya ya boleh-boleh saja kapan kita mau baca, ya. Karena intinya setelah sholat. Dan zikir-zikir ini sebetulnya itu yang berurut itu adalah Astaghfirullah, astaghfirullah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu memang berurut, dalam hadis disebut begitu, satu paket gitu. Adapun yang lainnya boleh mana yang mau duluan kita baca terserah. Intinya itu dibaca setelah sholat. Jadi nggak ada masalah. Ya mau baca ya ayat kursi dulu, kemudian qul huwallahu ahad, kemudian nanti berikutnya baru subhanallah nggak ada masalah. Jadi kapan saja kita baca nggak ada masalah. Jadi memang tidak ada urutan. Kayak doa zikir pagi itu nggak urut juga sebetulnya. Tapi kan di buku itu berurut-urut kan, di 1, 2, 3, 4. Mungkin itu hanya memudahkan untuk menghafal saja. Tapi kalau seandainya diacak gitu nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang mana-mana yang dihafal dulu yang kita baca, walaupun tidak berurut seperti yang di buku, maka juga tidak masalah. Nah,
Ada juga yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kemudian la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Habis itu nanti baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarika itu diulang 2 kali karena satu paket itu hadisnya. Kadang-kadang kawan dia hanya baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian la haula wala quwata illa billah sampai terakhir. Lalu kemudian yang keduanya dia hanya baca Allahumma apa tadi? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak diulang lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Padahal dalam hadisnya itu masing-masing. Ini dia tidak satu paket gitu ya, tinggal nyambung. Tapi la ilaha illallahnya itu diulang masing-masing. Biasanya setelah itu baru baca subhanallah. Jadi urutannya begitu. Astagfirullah, Allahumma antas salam. Kemudian setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 2 kali. Masing-masing tambahannya. Kemudian setelah itu subhanallah. Setelah alhamdulillah akbar. Lalu kemudian setelah itu baca ayat kursi. Lalu setelah baca ayat kursi baca trikul. Lalu kemudian kalau di sholat subuh khusus ada tambahan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, itu khusus untuk sholat subuh saja. Nah, sholat yang lain tidak. Nah, Taib. Ada yang lain? Ibu-ibu di luar? Yang pertanyaan-pertanyaan lamanya kan? Yang belum sempat ditanyakan. Nah, iya. Satu lagi, San. Iya. Yang doa sebelum salatnya, San. Itu kan ada sahabat yang dianjurkan untuk berdoa Allahumma inni ala zikrika dengan sebelum salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu kalau kita membaca doa sapu zakat itu setelah itu atau sebelum itu, San? Intinya doa sebelum salam itu yang beberapa ulama pilih termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lalu kemudian Syekh Al-Utsaimin memilih bahwa di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa dubura kulli sholatin maktubah, gitu bahasa hadisnya. Di dubur ini diperselisihkan di akhir setiap sholat wajib ya. Lalu kapan waktunya? Setelah salam atau sebelum salam? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih sebelum salam karena memang ada hadisnya mengatakan setelah baca salawat hendaklah kamu memilih doa-doa yang paling kamu takjubkan gitu, yang paling ma'ajabaka ya. Hendaklah kamu memilih doa ma'ajabaka, apa yang membuat kamu itu ya takjub dengan doa itu, artinya yang paling kita suka lah di antara doa, bacalah di situ. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz ya tadi berta'awudz dari empat. Lalu kemudian setelah itu biasanya ya saya baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika setelah ta'awudz dari 4 itu. Lalu kemudian setelah itu kalau mau ditambah terserah doa apa saja. Ya, lalu kemudian setelah itu salam. Itu kalau sholat sendiri ya. Kalau sholat berjamaah kan imamnya cepat salam. Nah, kalau imamnya salam maka kita juga ikut salam. Jangan pula kita malah isi doa saja di situ, lalu kemudian kita terpisah jauh dari imam. Karena kita tidak boleh terpisah jauh dari imam di saat kita sholat berjamaah. Naam. Adapun doa-doa mutlak kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, boleh kita baca doa-doa mutlak setelah sholat, tapi setelah selesai zikir. Jadi kalau sudah habis zikirnya yang biasa dibaca oleh Nabi SAW itu, barulah kita setelah itu baca doa-doa mutlak. Seperti yang dikatakan Syekh Bin Baz bahwa hadis ini berlaku sebelum salam dan setelah
salam. Jadi beliau lebih memilih itu, berlaku sebelum salam dan setelah salam. Jadi kalau ada orang yang mau berdoa setelah salam juga tidak mengapa dengan doa-doa mutlak. Tapi dia mendahulukan zikir. Dia mendahulukan zikir karena zikir ini kan adalah doa yang tidak berubah-berubah. Ya, itulah zikir namanya. Walaupun isinya doa, permintaan, tapi doanya sudah itu aja nggak berubah-berubah, ya. Maka itu yang lebih didahulukan terlebih dahulu sebelum doa-doa mutlak. Doa-doa mutlak itu doa yang dari kita sendiri, apa yang kita ingin minta, ya itulah yang kita baca. Nah, oleh karenanya ya dalam habis sholat wajib itu tidak ada riwayat Nabi SAW berdoa angkat tangan, karena memang Rasulullah SAW berzikir setelah sholat wajib, ya. Jadi makanya bagusnya memang doanya sebelum salam atau di saat sujud, sujud. Nah, Ustaz, ya. Ustaz. Nah, Apa yang kita baca ketika sujud sahwi, Ustaz? Saat itu kan sujud Baik. kali. sujud sahwi bacaannya adalah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ini juga disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa bacaan di situ adalah subhana rabbiyal a'la, karena tidak ada sama sekali riwayat bacaan khusus ketika sujud sahwi. Masa tidak ada riwayat gitu kan? Rasulullah kan berkali-kali sujud sahwi, masa nggak ada diajarkan kepada sahabat itu? Kemudian juga tentu sahabat-sahabat juga sering juga dia akan terlupa, karena manusia biasa terlupa dalam sholat. Tapi kok nggak ada riwayat dari mereka bacaan sujud sahwi. Maka akhirnya kemudian disimpulkan kita kembali kepada bacaan dalam sujud, karena itu umum gitu ya. Nabi SAW mengatakan ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, Nabi menjawab mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan ayat itu kamu baca dalam sujudmu. Maka kita baca subhana rabbiyal a'la. Adapun bacaan subhana man la yanamu wa la yashu, ini para ulama mengatakan tak ada sanadnya, entah dari mana datangnya bacaan itu gitu kan. Maka dianggap ini hadis palsu. Hadis palsu, kalau hadis palsu berarti itu bukan datang, lafaznya bukan datang dari Rasulullah SAW, maka kita tidak ikuti, kita tidak baca itu. Subhana man la yanamu wa la yashu, artinya maha suci, ya, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, Satu lagi, Ustaz. Nah. Kalau kita selesai sholat kan zikirnya tadi baca ayat kursi, Iya. lalu 30 itu. ya. Terus kan kita kan kalau pagi biasanya juga baca zikir pagi itu. Di dalamnya juga terdapat bacaan yang Iya. sama. Apakah boleh pakai yang tadi atau ngulang lagi? Boleh. Boleh boleh. dirapel istilahnya. Dirapel saja. Jadi habis sholat subuh dilanjut dengan doa zikir pagi gitu ya. Dilanjut saja. Nanti habis itu kan ada ayat kursinya kan, ada 3 kulnya juga, ya tinggal langsung baca saja doa Sayyidul Istighfar. Biasanya dimulai dengan Sayyidul Istighfar, lalu kemudian lanjut sampai habis gitu. Tidak Jadi yang kurangnya saja. iya, tinggal dilanjut saja. Nah, Setelah lahir. Nah. Ketika kita harus mengikuti apa gerakan imam pada saat sholat. Jadi apakah ini sahih hadisnya ketika imam belum membalikkan badan, makmum tidak boleh bergerak atau tidak boleh meninggalkan tempat. Itu betul. Oke. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebiasaan beliau, dia membalikkan badannya itu cepat. Dia hanya baca istighfar 3 kali, lalu kemudian baca Allahumma antas salam minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, lalu kemudian dia balik. Juga kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau agak lama baliknya karena memberikan waktu kepada para wanita segera meninggalkan masjid. Jadi wanita itu karena dulu nggak ada tabirnya gitu ya, jadi pas salam wanitanya langsung keluar gitu, langsung keluar sebelum sahabat keluar gitu. Jadi dalam hal ini ya memang ada ya mengatakan kita tidak boleh meninggalkan sholat atau langsung pergi sebelum imamnya yang sarif itu berbalik arah. Jadi tapi itu bukanlah perkara yang dosa kalau seandainya kita
lakukan. Ketika imamnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri. Karena ada sahabat dulu yang begitu. Setiap Nabi salam langsung dia pergi. Nah, panggil dia, kemari kamu, kenapa kamu nggak duduk dulu, zikir dulu setelah sholat? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya itu hanya punya satu sarung. Kalau saya lambat pulang, istri saya lambat sholat. Jadi saya harus ganti yang sarung dengan istri. Itu yang menyebabkan dia habis salam langsung cabut dia. Nah, maka dipanggil, apa sebabnya kamu kok terlalu terburu-buru ketika kamu pulang? Nah, ketika dia sebutkan alasannya, berarti kan dibolehkan, berarti dia tidak dosa gitu, tidak dosa. Tapi yang terbaik adalah seseorang kalau dia sudah salam, dia mesti berzikir dulu. Nah, berzikir terlebih dahulu. Ada juga yang menyatakan yang sarif ini, yang sarif adalah artinya Rasulullah SAW pindah tempat. Jadi sebagian ustadz itu habis salam biasanya dia pindah tempat untuk berzikir. Bukan berbalik begitu saja. Jadi dia hanya baca Allahumma antas salam minkas salat wal ikram, habis itu dia pindah tempat untuk berzikir. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu bagi orang-orang yang mau pergi gitu, dia meninggalkan masjid, ya, ada waktu bagi dia. Karena kalau imamnya masih duduk di situ, ya, itu belum yang sarif namanya, belum pergi gitu, pergi, masih duduk di situ dia. Jadi karena ada dua penafsiran dari masalah itu, sehingga dulu saya di Pondok Al Furqan itu di Gresik, ya, ustadz itu setiap dia habis salam dia hanya baca zikir sebentar, habis itu dia pindah ke kamar depan di ruangan masjid itu. Habis itu duduk di situ. Habis itu di situ beliau biasanya setelah zikir dia sholat sunnah di situ, habis itu nanti masuk lagi ke masjid untuk ngasih kajian. Kajian. Mungkin ya dia memilih maksud bahwa yang sarif itu artinya pindah tempat gitu. Pindah tempat, jadi memudahkan bagi yang mau pergi, dipersilahkan gitu. Nah, oke, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.